Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin kita dari kelompok kata. Di sini kita mau jelasin tentang hubungan internasional. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aden Dimas Saputra. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah mengenai apa sih hubungan internasional. Jadi teman-teman semua, hubungan internasional adalah hubungan atau kerjasama antar negara-negara yang dilandasi oleh sikap saling menghormati dan menghargai antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi kurang lebih untuk hubungan internasional ini merupakan hubungan antara satu negara dengan negara lain dengan dilandaskan oleh saling menghormati dan juga saling menghargai, kan seperti itu. Lantas apa sih pentingnya hubungan internasional? Nah, pentingnya hubungan internasional sangat penting karena bisa menciptakan perdamaian dan mencegah adanya konflik yang menyebabkan antar negara. Jadi kurang lebih pentingnya atau hubungan internasional di era globalisasi ini adalah di mana di sini kita bisa mempererat tali silaturahmi dengan negara lain dan untuk mencegah konflik yang terjadi antara negara-negara tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk definisi hubungan internasional dan juga pentingnya hubungan internasional di era globalisasi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dea Amelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu global. Apa sih isu global itu? Isu global adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Bagaimana masyarakat merespon isu tersebut? Salah satunya ditentukan oleh kuatnya pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. Ada beberapa faktor penyebab isu global, diantaranya yang pertama ada perubahan iklim, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga kekurangan sumber daya, yang keempat konflik politik dan militer, yang kelima pertentangan wilayah, dan keenam perbedaan budaya dan agama. Contoh isu global yang kini sedang terjadi di masa kini adalah kemiskinan. Apa sih kemiskinan itu? Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan juga kesehatan. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kekurangan materi atau kurangnya akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan mempertahankan kualitas hidup yang layak. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hubungan internasional agar bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Yang pertama, ada konflik yang kini sedang terjadi di masa kini, yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina, di mana konflik ini terjadi karena beberapa sebab. Salah satunya yaitu pergantian kepemimpinan Rusia yang pergantian kepemimpinan Ukraina yang membawa Ukraina berkiblat ke barat sehingga kurangnya peran Rusia. Konflik berkepanjangan Rusia dan Ukraina memberi dampak bagi dunia, diantaranya adalah melonjaknya harga minyak. Kenapa? Karena Rusia merupakan negara yang kaya akan energi, salah satunya adalah minyak. Rusia merupakan negara terbesar kedua setelah Amerika Serikat penghasil minyak. Jika aliran minyak terganggu, jika aliran minyak terganggu akibat konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, maka ketersediaan minyak akan terbatas dan harganya pun akan melonjak. Selain konflik antara Rusia dan Ukraina, ada juga konflik antara Israel dan juga Palestina. Konflik ini dimulai sejak akhir abad ke-19 hingga Agustus 2022 kemarin belum usai. Penyebab dari konflik ini adalah penduduk Israel yang diskriminasi terhadap warga Palestina dan masing-masing dari keduanya ingin mendirikan suatu negara di tempat yang sama. Beberapa dampak dari konflik Palestina dan Israel ini bagi dunia internasional, diantaranya munculnya sentimen anti-Yahudi di beberapa negara Islam, lalu munculnya solidaritas umat Islam dunia untuk mendukung perjuangan Palestina, lalu terjadi krisis politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Selain konflik antara Rusia dan Ukraina, juga Israel dan Palestina, ada juga beberapa konflik antar negara yang pernah terjadi sehingga merusak hubungan internasional. Di antaranya adalah
Amerika Serikat dengan Cina, Korea Utara dan Korea Selatan, Tiongkok dengan India, India dengan Pakistan, Cina dengan Taiwan, dan Arab Saudi dengan Iran. Yang kedua adalah perdagangan internasional. International trade atau perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk kerjasama di dalam hubungan internasional antar negara. Peran perdagangan internasional dalam hubungan internasional diantaranya adalah menciptakan hubungan baik antar negara. Manfaat lainnya yang bisa dirasakan oleh perdagangan internasional adalah terjalinnya hubungan baik antar negara. Hubungan baik tentu akan dibuat oleh negara-negara yang berpartisipasi. Setelah itu, kerjasama-kerjasama lainnya juga bisa dijalankan oleh masing-masing negara tersebut. Selain itu, peran perdagangan internasional juga meningkatkan kemakmuran suatu negara. Perdagangan internasional juga memiliki peranan untuk menaikkan pendapat dari masing-masing negara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan negara yang kelebihan dan kekurangan akan suatu barang dapat menjual dan memperoleh barang yang dibutuhkan. Nah, dengan adanya kegiatan ini, maka membuat kebutuhan terpenuhi, membuat pendapatan menjadi meningkat. Sehingga dengan adanya peningkatan, pendapatan negara akan meningkatkan kemakmuran suatu negara yang bersangkutan. Perdagangan internasional memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya salah satunya adalah dapat menjadi sumber devisa negara. Apa itu devisa? Devisa negara adalah kumpulan valuta asing berupa mata uang yang telah memiliki pengakuan internasional sebagai alat transaksi perdagangan lintas negara. Nah, dampak negatifnya adalah produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan karena didominasi oleh produk-produk luar yang dijual di dalam negeri. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin nama aku Cynthia. Di sini aku mau jelasin isu global yang ketiga, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan suhu ataupun cuaca dalam waktu yang berkepanjangan. Isu perubahan iklim dapat muncul oleh sebagai dampak aktivitas manusia yang berpengaruh stabilitas lingkungan dari memburuknya perubahan iklim. Ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim, diantaranya rumah kaca, polusi yang dihasilkan oleh pabrik industri, serta penyebaran perkakas secara liar. Perubahan iklim juga dapat memberikan beberapa dampak, diantaranya yang pertama, suhu yang lebih panas. Hampir semua wilayah daratan mengalami banyak hari terik dan gelombang panas. Lalu yang kedua yaitu badai yang lebih hebat. Perubahan suhu menyebabkan perubahan curah hujan yang tinggi, akibatnya akan terjadi badai. Lalu meningkatnya kekeringan, air semakin langka di lebih banyak daerah kekeringan, dapat memicu badai pasir dan debu yang merusak, memindahkan miliaran ton pasir melintasi benua. Lalu yang terakhir yaitu dengan adanya hubungan internasional, beberapa dampak yang terjadi karena perubahan iklim di suatu negara dapat dengan mudah diatasi karena tiap negara bekerja sama untuk membantu. Perubahan iklim ini memiliki dampak negatif dan juga positif bagi hubungan internasional. Yang pertama, dampak positifnya itu seperti misalnya nih, negara-negara yang memiliki musim semi ataupun musim yang bagus, yaitu akan memperlancar atau meningkatkan kualitas ekspor dan juga impor. Tapi kalau dampak negatifnya, contohnya kayak misalnya ada negara yang memiliki musim salju ataupun badai salju, pasti itu akan menghambat ataupun mengurangi tingkat ekspor dan juga impornya. Perkenalkan, nama saya Fitria Walia. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan sebuah negara. Suatu negara tidak akan pernah hidup tanpa bantuan dari negara lain. Maka dari itu, hubungan internasional sangat penting. Peran masyarakat dalam hubungan
internasional adalah bisa ikut serta dalam pengambilan kebijakan internasional, dan masyarakat pun harus menjaga hubungan baik antar tidak terjadi konflik.